Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di Kopi Komentar Pintar, yang dimana kita akan membahas berita-berita yang sedang hangat dan mengomentarinya dengan pintar. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan kali ini kita akan membacakan berita dan saya yang akan membacakan berita untuk Bang Lalang. Beritanya dari CNN Nasional. Ya, istri tertangkap dicabuli polisi, Kapolsek dan jajarannya dicopot. Saya bacakan beritanya. Kasus dugaan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka. Kasus narkoba yang diduga dilakukan penyidik Polsek Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berbuntut panjang. Para penyidik yang diduga melakukan perbuatan itu dicopot. Tak hanya itu, Kapolsek juga AKP Hendri Surbakti dan Kanit Reskrim Polsek Kuta Limbaru Ibda Syafrizal juga ikut dicopot karena dianggap bertanggung jawab. Jadi yang saya baca beritanya di CNN itu ada di Sumatera Utara ada kasus narkoba, seorang laki-laki yang sudah beristri tertangkap basah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, lalu dia dipanggil ke Polsek tadi, terus diduga ada pencabulan dan pemerasan. Ini jadi, lagi trending nih kasus ini ya? Iya, jadi si istri korban itu diperas sekitar ada, kalau nggak salah di CNN atau di Kompas gitu saya baca, itu ada 30 juta diperas oleh pihak Polsek yang bersangkutan. Ketika si istri korban tidak sanggup untuk membayar hal tersebut demi meringankan meringankan hukuman si suaminya, makanya dia datang ke Polsek Kuta Limbaru tadi, dan di situ dia justru malah dicabuli oleh beberapa pihak oknum polisi dicabuli. Nah, menurut Bang Lalan sendiri dari berita ini apa yang bisa dikomentari nih Bang Lalan? Yang pertama sangat disayangkan ya, secara aparatur negara khususnya tim kepolisian seharusnya menjadi satu contoh yang baik di depan masyarakat. Penegak hukum itu menjadi contoh yang baik di depan masyarakat, bukan menjadi berita yang buruk ataupun pandangan buruk ke masyarakat. Yang tadinya dia sebagai contoh dan panutan untuk mengupas dan mengulas kejadian-kejadian tragedi dengan baik secara itu, jangan sampai hal-hal yang sudah baik dibuat buruk gitu loh. Penegak hukum malah melanggar hukum. Kurang lebih seperti itu ya. Bukannya menegakkan hukum secara baik, gitu. Malah melanggar hukum. Jadi kita nggak mensamaratakan semua polisi seperti itu, cuma ini hanya oknum dan beberapa yang melakukan hal seperti ini. Jadi mungkin seperti gunung es ya. Jadi mungkin hanya ini beberapa yang kelihatan di media, sebenarnya di bawah ini ada beberapa berita pun yang tidak diangkat oleh media. Ya mudah-mudahan ini kasus terakhir di jajaran aparatur negara, di jajaran penegak hukum, karena sudah terlalu sering mungkin ya kayak kasus korupsi atau lain sebagainya. Itu apa? Jadi secara dia pemilihan perekrutan itu gimana ya, kok bisa sampai dia itu bisa menyalahgunakan kewenangan gitu. Tadi. Jadi ada amanah atau ada kewenangan yang disalahgunakan. Entah mungkin ada proses yang salah atau keliru. Kita nggak bahas ke sana karena terlalu rumit ngejelasin hal-hal tersebut. Jadi gitu. Jadi ada di sini yang kita garis bawahi ada amanah atau ada jabatan yang disalahgunakan. Jadi seharusnya kita melindungi, menegak hukum, malah justru menyalahgunakan jabatan itu sendiri. Karena memang harus diakui bahwa amanah pemangku jabatan penegak hukum itu sangat sulit, sangat berat. Karena sebagaimanapun berita sebelumnya banyak hakim, jaksa agung dan lain sebagainya itu banyak yang ikut terkasus suap karena terdakwanya gitu, karena ingin diringankan masa tahanannya, disuap terus malah ikut tersangkut juga. Jadi memang agak sulit. Jadi memang ya sebanding sih, karena amanah itu kan semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi
resiko seseorang Iya, akan betul. terhadap jabatannya, maka semakin berat juga tantangannya di situ. Iya, Kan karena ada harta, tahta, wanita. Wanita. Jadi harus benar-benar bisa menjaga itu, jangan sampai terjerumus. Kita sekali lagi kita tidak mensamaratakan pihak polisi atau Iya, betul. aparatur negara secara keseluruhan. Ini hanya beberapa oknum yang seperti Iya. ini, seperti itu. Cuman hanya saja, ya kan, jangan sampai lagi-lagi masyarakat itu dibuat untuk Tidak percaya. ya Sampai kan? Karena kemarin sampai viral kemarin tuh yang sampai tagar makan tanaman. Kok makan tanaman? Tagar Tagar tidak percuma, percaya. bukan, Iya, percuma lapor lapor polisi. Ada beberapa Aduh. kasus yang kemarin viralkan di Twitter ataupun Instagram. Itu kan jadi apa namanya, masyarakat tuh bingung kalau misalnya ada kasus apa segala macam, sedangkan ada penegak hukum, ya Nah. kan, kita larikan ke penegak hukum, malah jadi timbulnya nggak percaya, main hakim sendiri timbulnya, kan gitu dari Jadi masyarakatnya. masyarakat juga bingung. Jadi harusnya lapor kemana? Seperti Iya. itu kan. Lapor kemana, tanda tanya, Iya. apa tuh seru, ya kan. Ya, seru tanya lah. Cuman dari segi amanah ataupun secara pengrekrutan jabatan segala macam dulu kan, saya sempet ingat nih, ada Ya. satu sirah apa tentang sahabat Di zaman ini Nabi. di zaman Rasul langsung, ya kan? Di zaman Rasul langsung ketika beliau meminta untuk memiliki jabatan, ya kan, dia langsung datang ke Oh, ada Rasulullah. seorang sahabat yang meminta langsung yang jabatan meminta kepada langsung Nabi. jabatan kepada Nabi. Seharusnya kan jabatan itu ataupun tugas-tugas itu udah ada penilaiannya, ya kan, udah ada kriterianya, ya kan, yang harus dipilihnya seperti apa dan bagaimana. Ini dia dengan gamblangnya, dengan PD-nya dia meminta jabatan, ya kan. Kalau tidak salah namanya itu Abu Zar. Saya ingat. Nah, iya betul, Abu Zar. Abu Zar. Beliau itu bukan sekedar orang biasa, melainkan ahli agama, bahkan orang soleh, ya kan. Ya. Tapi mengapa Rasulullah itu tidak mengiyakan Iya. atau mengabulkan permintaan Abu Zar tadi? tidak memberikan? Nah, itu kenapa tuh? Nah, itu dikarenakan, ya kan, ada salah satu kriteria yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin atau sebagai penegak jabatan, ya kan. Contoh, pada saat Rasulullah menjelaskan, ya kan, jikalau, ya kan, orang yang bermaksiat, orang yang mencuri segala macam, ketika dia untuk bertobat, ya kan, mengucapkan kata kalimat la ilaha illallah, ya kan, insya Allah dia pasti masuk ke dalam surga, ya kan. Tapi ini nggak yakin nih, karena kan pandangannya dunia, dia sedangkan kalau misalnya memikirkan soal dunia, dia risih, ya kan. Abu Zar ini risih kalau memikirkan ngobrol soal duniawi, itu dia risih, Iya. karena dia bertanya kepada, ya Rasulullah, ya kan, apa betul, ya kan, yang penzina segala macam bakalan masuk juga? Iya. Bertanya lagi sampai keempat kalinya. Ya kan? Sampai bingung dia kan. Tapi pada saat dia meminta jabatan, kenapa nggak dikasih, ya kan? Dia bingung. Dia itu orang soleh, bahkan kesolehannya tidak dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk dikasih jabatan. Jangankan orang soleh, orang yang nggak soleh aja bahaya kalau misalkan nggak ada amanahnya. Iya. Ada kriteria yang harus diperhatikan, dipenuhi. Sampai segitu ceritanya? Ya, betul. Cukup. Ya, kita doakan saja, kita sudah percayakan kepada pihak Kapolri, ke pihak aparatur negara. Kita berdua yakin, kita semua yakin mereka sudah bekerja keras semaksimal mungkin demi menjaga kehormatan kepolisian atau penegak hukum. Ya, mudah-mudahan ini kasus terakhir yang dilakukan oleh aparatur atau penegak hukum. Jangan memperluas lah pencorengan nama baik. Kita doakan aja, mudah-mudahan kita ikuti proses hukum seperti apa. Entah ada pencopotan, ada beberapa yang saya baca itu ada pencopotan, ada pemindahan, mutasi. Nggak tahu nih yang benar yang mana. Mudah-mudahan ya diberikan jalan keluar yang terbaik dari kasus ini. Seperti itu. Mungkin sampai situ aja kali ya. Boleh. Kita tunggu nanti berita-berita selanjutnya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman dan ke akun media sosial kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.